Top Markoto pengganti sempurna STY. Timur Kapadze tegaskan standar tinggi untuk timnas Indonesia. Tidak ada pemain spesial, semua harus siap berjuang. Siapapun pemainnya, baik itu lokal maupun naturalisasi, pertanyaannya hanya satu, apakah mereka siap berjuang untuk Indonesia? Jika mentalnya siap mengorbankan semua energi dan usahanya, saya akan memasukkan mereka. Mental dan jiwanya harus tertanam berjuang tanpa kenal lelah. Rizky Ridho kagum jika Timur Kapadze latih timnas Indonesia, pelatih hebat, bahkan STY pernah tak berdaya saat bertemu dengannya. Kata Rizky Ridho, beliau Timur Kapadze adalah pelatih yang saya kagumi layaknya Shin Tae-yong, berdedikasi tinggi, serius, dan pintar dalam berstrategi. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Markoto pengganti sempurna STY. Timur Kapadze tegaskan standar tinggi untuk timnas Indonesia. Tidak ada pemain spesial, semua harus siap berjuang. Siapapun pemainnya, baik itu lokal maupun naturalisasi, pertanyaannya hanya satu, apakah mereka siap berjuang untuk Indonesia? Jika mentalnya siap mengorbankan semua energi dan usahanya, saya akan memasukkan mereka. Mental dan jiwanya harus tertanam berjuang tanpa kenal lelah. Harapan kami kedatangan Timur Kapadze sebagai pelatih baru timnas Indonesia langsung menjadi sorotan utama publik sepak bola tanah air. Tak sekadar mengisi kursi pelatih, Kapadze datang dengan pesan yang jelas dan tegas, tidak ada satupun pemain yang otomatis mendapatkan tempat di skuad Garuda. Pernyataan ini seketika membuat para pemain, pelatih klub, dan penggemar sepak bola nasional tercengang. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Kapadze menegaskan bahwa standar yang ia tetapkan untuk timnas Indonesia bukan sekadar soal kemampuan teknik atau prestasi individu. Siapapun pemainnya, baik itu lokal maupun naturalisasi, pertanyaannya hanya satu, apakah mereka siap berjuang untuk Indonesia? Kalau mentalnya siap mengorbankan semua energi dan usahanya, kalau mereka lebih termotivasi, saya akan memasukkan mereka. Mental dan jiwanya harus tertanam berjuang tanpa kenal lelah, ujarnya dengan tegas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelatih asal Georgia itu memiliki filosofi yang berbeda dari pelatih-pelatih sebelumnya. Selama ini beberapa pemain memang dianggap memiliki jaminan untuk masuk timnas karena nama besar, pengalaman, atau status naturalisasi. Namun Kapadze menolak semua itu. Bagi dia, warna paspor atau popularitas klub tidak ada artinya jika mental juang pemain tidak siap menghadapi tekanan. Pendekatan ini membuat publik mulai bertanya-tanya siapa saja yang akan masuk daftar panggil pertama Kapadze. Tidak ada ruang bagi zona nyaman. Bahkan pemain yang selama ini menjadi andalan timnas pun tidak otomatis aman. Saya ingin pemain yang mampu menunjukkan loyalitas total dan mempertahankan intensitas tinggi selama 90 menit pertandingan, tidak mudah menyerah, dan selalu siap bertarung hingga peluit akhir, tegas Kapadze. Filosofi pelatih ini menekankan pentingnya mental baja. Kapadze percaya bahwa kemampuan teknis dan fisik hanyalah separuh dari kriteria. Setengah lainnya adalah semangat juang, komitmen, dan dedikasi tanpa kompromi. Ini menjadi sinyal bagi para pemain Indonesia bahwa era baru timnas akan lebih keras, lebih menuntut, dan menekankan profesionalisme yang tinggi. Selain itu, dampak pernyataan Kapadze juga terasa hingga ke liga domestik. Para pemain lokal mulai menyadari bahwa bermain bagus di klub saja tidak cukup untuk menarik perhatian pelatih timnas. Konsistensi, etos kerja, dan motivasi menjadi faktor utama. Bahkan beberapa pelatih klub mulai menyesuaikan pola latihan untuk mempersiapkan pemain mereka agar sesuai standar tinggi Kapadze. Pemain naturalisasi pun berada di bawah sorotan ketat.
Kapadze menekankan bahwa mereka juga harus menunjukkan kesiapan mental dan kemampuan beradaptasi dengan intensitas latihan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semua pemain, tanpa terkecuali, harus membuktikan diri setiap saat. Tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada pengakuan hanya karena reputasi atau pengalaman. Pernyataan tegas Kapadze ini memicu rasa penasaran yang tinggi di kalangan penggemar. Banyak yang bertanya-tanya apakah akan ada kejutan besar di daftar panggil pertamanya. Mungkinkah pemain yang selama ini menjadi langganan timnas terdepak karena tidak memenuhi standar mental? Atau justru muncul talenta baru yang selama ini belum dikenal publik, tetapi memiliki mental baja yang dicari pelatih? Para analis sepak bola menilai langkah Kapadze sebagai strategi berani yang bisa menjadi titik balik bagi timnas Indonesia. Dengan standar tinggi seperti ini, Kapadze berusaha membangun fondasi yang kuat, tidak hanya dari sisi kemampuan teknik, tetapi juga mentalitas dan semangat juang. Jika filosofi ini diterapkan secara konsisten, publik dapat berharap melihat timnas yang lebih solid, disiplin, dan siap menghadapi tekanan di kompetisi internasional. Yang menarik, pendekatan Kapadze juga menekankan pentingnya karakter pemain di luar lapangan. Loyalitas, profesionalisme, dan dedikasi selama latihan menjadi kriteria tambahan untuk menentukan siapa yang pantas masuk skuad. Ini membuat seluruh ekosistem sepak bola Indonesia mulai bergerak menyesuaikan standar baru tersebut. Kini publik hanya bisa menunggu dengan penuh rasa penasaran. Siapa yang akan menjadi tulang punggung timnas di era Timur Kapadze? Siapa yang akan tampil sebagai kejutan besar? Yang pasti era baru timnas Indonesia telah dimulai dengan standar yang ketat dan jelas. Hanya mereka yang benar-benar siap berjuang habis-habisan demi Indonesia yang akan bertahan. Dengan filosofi ini, Kapadze menunjukkan tekadnya untuk mengubah mentalitas timnas. Tidak ada lagi tempat untuk pemain yang hanya mengandalkan nama atau popularitas. Semua harus menunjukkan loyalitas, energi, dan semangat juang yang tak kenal lelah. Era baru timnas Indonesia telah resmi dibuka dan publik pun kini menunggu gebrakan yang mungkin akan mengejutkan dunia sepak bola Asia. Video ini hanya ilustrasi, kami harap dan pasti kami dukung jika Timur Kapadze bisa menjadi pelatih timnas Indonesia. Rizky Ridho kagum jika Timur Kapadze latih timnas Indonesia, pelatih hebat, bahkan STY pernah tak berdaya saat bertemu dengannya. Kata Rizky Ridho, beliau Timur Kapadze adalah pelatih yang saya kagumi layaknya Shin Tae-yong, berdedikasi tinggi, serius, dan pintar dalam berstrategi. Kabar tentang kemungkinan Timur Kapadze menjadi pelatih timnas Indonesia langsung mengguncang publik sepak bola tanah air. Tidak hanya penggemar yang penasaran, tetapi juga pemain timnas Indonesia ikut angkat suara. Salah satu yang terbaru adalah komentar Rizky Ridho, bek andalan timnas, yang menyampaikan rasa kagumnya terhadap pelatih asal Georgia itu. Kalau memang Timur Kapadze menjadi pelatih timnas Indonesia, saya akan sangat bangga. Beliau adalah pelatih yang saya kagumi dan hormati, sama seperti Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, ungkap Ridho dalam wawancara eksklusif. Pernyataan ini menjadi sorotan karena menempatkan Kapadze sejajar dengan STY yang dikenal sebagai pelatih tegas dan berprestasi di kancah internasional. Ridho menjelaskan kekagumannya muncul dari pengalaman langsung saat melihat Kapadze menangani timnas Uzbekistan. Beliau pelatih yang sangat serius, berani, dan pintar. Saya melihatnya sendiri saat masih bersama timnas Uzbekistan. Timur Kapadze benar-benar hebat. Bahkan STY pun dibuat tak berdaya dengan strategi matangnya waktu itu, kata Ridho. Komentar ini memunculkan rasa penasaran besar di kalangan penggemar. Selama ini STY dikenal sebagai sosok yang disiplin, inovatif, dan mampu membentuk mental pemain.
Mendengar Ridho menilai Kapadze mampu menyaingi, bahkan membuat STY kewalahan, menimbulkan pertanyaan seperti apa strategi dan filosofi yang akan diterapkan Kapadze jika memimpin timnas Indonesia. Kapadze dikenal sebagai pelatih yang analitis dan taktis. Pengalamannya di timnas Uzbekistan menunjukkan bahwa ia mampu memadukan disiplin fisik, kecerdasan bermain, dan kekuatan mental pemain. Para pemain di bawah asuhannya tidak hanya diajarkan cara bermain sepak bola, tetapi juga cara membaca lawan, mengantisipasi perubahan situasi, dan tetap fokus di momen kritis. Menurut Ridho, ini adalah kualitas yang jarang ditemui dan sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Beliau bukan hanya pelatih yang mengatur strategi di papan taktik. Setiap latihan, setiap sesi semua diarahkan untuk mematangkan mental, stamina, dan konsentrasi pemain, ujar Ridho. Selain itu, Kapadze juga dikenal berani mengambil keputusan sulit. Ia tidak segan menurunkan pemain senior jika dianggap tidak sesuai dengan strategi atau mental bertanding yang dibutuhkan. Filosofi inilah yang menurut Ridho bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Mental dan strategi beliau luar biasa. Dengan pelatih seperti ini, pemain Indonesia akan punya semangat juang yang lebih tinggi. Kami akan belajar banyak dan siap menghadapi tantangan apapun, kata Ridho. Ucapan Ridho juga menjadi sinyal positif bagi manajemen PSSI. Publik mulai membayangkan perubahan signifikan pada timnas Indonesia dari pola permainan hingga mentalitas pemain. Jika Kapadze benar-benar datang, Garuda berpotensi mendapatkan pelatih yang tidak hanya fokus pada hasil instan, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang. Dampak dari kedatangan Kapadze bisa terasa hingga kompetisi domestik. Para pemain lokal kini sadar bahwa performa bagus di klub saja tidak cukup. Konsistensi, etos kerja, dan kesiapan mental menjadi faktor utama untuk dipanggil ke timnas. Bahkan beberapa pelatih klub mulai menyesuaikan pola latihan mereka agar sesuai dengan standar tinggi yang diprediksi Kapadze terapkan. Selain strategi dan mental, Kapadze juga menekankan adaptasi pemain terhadap tekanan. Ia ingin setiap pemain siap menghadapi tekanan tinggi di pertandingan besar, termasuk laga internasional atau kualifikasi turnamen Asia. Ridho menyebut filosofi ini berbeda dari banyak pelatih lain yang hanya fokus pada teknik atau fisik. Beliau ingin pemain benar-benar siap bertarung habis-habisan. Tidak hanya di lapangan, tetapi juga di kepala dan hati, kata Ridho. Komentar Ridho pun memunculkan spekulasi baru di media sosial. Banyak penggemar membayangkan timnas Indonesia dengan pendekatan Kapadze lebih disiplin, agresif, dan taktis. Beberapa analisis menilai dengan strategi matang seperti Kapadze, Indonesia bisa tampil lebih solid menghadapi tim Asia yang selama ini dianggap lebih unggul. Tidak hanya itu, Ridho menekankan bahwa Kapadze mampu membangun motivasi tinggi pada pemain muda. Ia melihat potensi ini sebagai kesempatan emas bagi generasi baru Garuda untuk belajar dari pelatih berpengalaman. Kalau beliau benar-benar datang, saya akan berusaha maksimal. Saya ingin belajar dari pelatih sehebat beliau supaya bisa membawa timnas lebih baik lagi, tutur Ridho. Publik pun mulai membayangkan skenario menarik bagaimana jika Kapadze menerapkan strategi mematikan yang pernah membuat STY kewalahan. Bagaimana taktik cerdik dan adaptasi mental tinggi bisa menekan lawan besar seperti Jepang, Korea Selatan, atau Arab Saudi di pertandingan mendatang. Semua itu menimbulkan rasa penasaran sekaligus optimisme tinggi. Selain itu, kedatangan Kapadze diyakini bisa menjadi titik balik dalam membangun karakter pemain timnas Indonesia. Mental juang, disiplin tinggi, dan kemampuan membaca permainan yang ditekankan Kapadze dianggap cocok dengan kebutuhan Garuda saat ini, terutama menghadapi persaingan sengit di level Asia. Ridho bahkan menegaskan pelatih seperti Kapadze bukan hanya memberikan taktik, tetapi juga membentuk mental juara. Kini publik hanya bisa menunggu keputusan resmi PSSI.
Apakah Timur Kapadze akan benar-benar menukangi timnas Indonesia? Jika ya, komentar Rizky Ridho bisa menjadi gambaran awal bagaimana mental, strategi, dan motivasi pemain akan terpacu. Apalagi jika seorang pemain muda seperti Ridho sudah menaruh kepercayaan dan rasa kagum, bisa dibayangkan dampak positif yang akan muncul ke seluruh tim. Yang pasti, nama Timur Kapadze kini menjadi bahan perbincangan hangat. Ekspektasi publik meningkat tinggi mengingat reputasinya di kancah internasional. Era baru sepak bola Indonesia pun diprediksi akan dimulai dengan strategi matang, mental baja, dan semangat juang tanpa kompromi sebagaimana diungkapkan sendiri oleh Rizky Ridho. Dengan Kapadze di pucuk komando, timnas Indonesia berpotensi memasuki fase baru, tim yang lebih disiplin, lebih cerdas secara taktik, dan lebih berani menghadapi tim besar. Dan bagi publik, menunggu Kapadze resmi melatih timnas sama artinya dengan menunggu perubahan besar yang bisa mengejutkan dunia sepak bola Asia. Era baru Garuda bisa jadi sudah di depan mata, dan Rizky Ridho siap menjadi bagian dari perjalanan bersejarah itu. Arsenal diam-diam goda Scott McTominay yang bersinar di Napoli. Ada peminat kejutan. Raksasa London Utara, Arsenal, dikabarkan diam-diam mulai menggoda Scott McTominay untuk kembali ke Premier League. Menurut laporan Team Talk, The Gunners tengah menjajaki langkah mengejutkan demi mendatangkan gelandang Napoli dan tim nasional Skotlandia tersebut. Pemain berusia 28 tahun itu tampil luar biasa sejak dilepas Manchester United 2 tahun lalu. McTominay menjadi kunci keberhasilan Napoli meraih gelar Serie A musim lalu, serta baru saja mengantar Skotlandia lolos ke Piala Dunia 2026. Pada laga terakhir, ia bahkan mencetak gol salto menit ketiga dalam kemenangan dramatis 4-2 atas Denmark. Namun Arsenal bukan satu-satunya peminat. Tottenham Hotspur dan Everton juga dikabarkan tertarik mendatangkannya. Lebih mengejutkan lagi, Manchester United yang disebut menyesal melepasnya dilaporkan siap merayu kembali mantan pemain akademinya itu untuk pulang ke Old Trafford. Menurut Anda, klub mana yang paling cocok untuk Scott McTominay? Arsenal, Tottenham, Everton, atau kembali ke MU? Tinggalkan komentar Anda. Nicholas Jackson ogah balik ke Chelsea. Masa depan Nicholas Jackson di Bayern Munich memang belum jelas, namun striker asal Senegal itu menegaskan tekadnya, ia ingin bertahan dan tidak berminat kembali ke Chelsea. Bayern yang meminjam Jackson disebut dengan mengaktifkan opsi permanen karena klausul yang dinilai memberatkan. Saat dipinjamkan, Jackson memiliki syarat harus tampil sebagai starter 40 kali agar bisa dipertahankan, sesuatu yang sulit terpenuhi musim ini. Meski begitu, Jackson tetap fokus membela Bayern. The Sun melaporkan bahwa mantan pemain Villarreal itu hanya memikirkan bagaimana membantu di Rotten. Jackson baru saja melewati jeda internasional yang impresif, mencetak 2 gol dan tampil bagus melawan Brasil, ujar seorang sumber. Sekarang dia kembali ke Jerman untuk membantu klub bermain dan berjuang meraih trofi penting. Di akhir musim, kita lihat saja apa yang terjadi. Chelsea sendiri dikabarkan berharap melepas Jackson secara permanen. The Blues disebut menyertakan klausul pembelian sebesar 65 juta euro bagi Bayern. Bagaimana menurut Anda, lebih baik Jackson bertahan di Bayern atau kembali ke Chelsea? Tinggalkan pendapat Anda. Tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Ruben Amorim, MU akan sulit kalahkan Everton. Manchester United memang belum terkalahkan oleh Everton di era Ruben Amorim, namun sang manajer menegaskan bahwa laga akhir pekan ini tidak akan mudah. Amorim sebelumnya memimpin MU menang telak 4-0 pada pertemuan pertama Desember lalu.
Lalu harus bekerja keras ketika setan merah comeback dari tertinggal 2 gol dan memaksakan skor 2-2 di Goodison Park. Kini MU bersiap menjamu Everton di Old Trafford Selasa dalam kurung 25/11 dini hari waktu Indonesia Barat. United sedang dalam tren positif usai merangkai 5 laga tak terkalahkan sebelum jeda internasional, termasuk 3 kemenangan. Sebaliknya, Everton justru tampil inkonsisten dengan hanya 2 kemenangan dari 5 laga terbaru. Setelah menang tipis atas Crystal Palace, mereka kalah dari Manchester City dan Tottenham, kemudian bermain imbang melawan Sunderland. Amorim menegaskan bahwa United harus benar-benar siap. Pertama-tama, saya pikir mereka tim yang lebih baik daripada sebelumnya, ujarnya, sembari menambahkan bahwa MU juga berbeda dari tahun lalu. Ia menilai Everton adalah tim yang sangat rapat, dan beberapa hasil negatif mereka tidak mencerminkan performa sesungguhnya. Ia menyoroti penampilan Jack Grealish yang dinilai mampu memberi tekanan dan bobot permainan. Bagaimana prediksi Anda untuk duel MU versus Everton kali ini? Tinggalkan komentar Anda. Bukan musuh, Sadio membongkar fakta hubungan sebenarnya dengan Mohamed Salah saat di Liverpool. Meski terlihat kompak, isu mengenai hubungan dingin antara Mane dan Salah sempat menjadi pembicaraan hangat. Mane akhirnya mengungkapkan kisah sebenarnya. Ia mengingat satu laga ketika dirinya sangat marah karena Salah tidak mengoper bola. Burnley, kamu tahu, sebelum ini aku menonton ulang pertandingan itu dan melihat wajahmu. Itu luar biasa. Itulah mengapa aku sangat marah setelah pertandingan, ungkap Mane. Ia melanjutkan bahwa keesokan harinya Salah datang untuk berbicara dengannya, meski ragu dan tidak tahu kapan waktu tepat untuk meminta maaf. Dia pikir aku masih marah karena kami langsung pulang seusai pertandingan. Tapi keesokan harinya dia datang, meminta bicara dan aku bilang tidak masalah. Kami pun menyelesaikannya dengan baik. Kisah itu pun menegaskan bahwa mereka bukan musuh, hanya 2 pemain kompetitif yang sama-sama ingin membawa tim menang. Menurut Anda, apakah trio Firmansyah adalah trio terbaik dalam sejarah Liverpool? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar.